Warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Damayanti dari kelas 1A 2023 dengan NIM 41236686 Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan tugas sistematik literatur review yang berjudul Teknik Image Enhancement untuk gambar berkualitas rendah tinjauan pustaka sistematis. Oke, dimulai dari latar belakang. Mengapa image enhancement penting? Karena itu digunakan untuk medical imaging atau citra pada medis, remote sensing, citra satelit, lalu autonomous driving, mobil dapat mendeteksi jalan, surveillance, pengawasan pada CCTV, lalu industrial inspection, mendeteksi cacat pada produk. Nah, meningkatkannya pada apa? Pada kualitas visual, akurasi analisis, object detection, image classification atau klasifikasi, image segmentation atau segmentasi, facial recognition. Lalu, apa masalahnya? Penyebab utamanya adalah noise, gangguan berupa bintik-bintik acak, lalu buram, lalu gambarnya low contrast atau kontrasnya rendah, haze, ada kabut, lalu color distortion, warna pada gambar tidak sesuai dengan warna sebenarnya akibat pencahayaan, lalu uneven illumination, pencahayaan pada gambar tidak merata, dan dampaknya apa? Dampaknya adalah detailnya hilang, akurasi computer vision menurun, kesalahan deteksi objek, segmentasi menjadi kurang akurat, lalu facial recognition-nya gagal. Next. Lalu apa research question-nya? Yang pertama, apa kategori teknik image enhancement? Lalu yang kedua, bagaimana teknik tersebut meningkatkan kualitas citra? Yang ketiga, bagaimana performanya berdasarkan evaluation metrik? Lalu metode mana yang paling efektif berdasarkan berbagai kondisi? Tujuan SLR-nya apa? Yaitu mengidentifikasi kategori metode image enhancement, lalu menganalisis perkembangan metode, lalu membandingkan performa metode, serta mengidentifikasi research gap, dan memberikan arah penelitian selanjutnya. Oke, metode yang saya gunakan adalah menggunakan Prisma 2020. Bisa dilihat pada gambar, saya menggunakan kata kunci image enhancement, contrast enhancement, low contrast, dan full contrast, dan low quality image. Di sini saya hanya menggunakan satu database yaitu Scopus. Lalu saya screening yang pertama periodenya 2021 sampai 2026, bidang studinya computer vision, tipe dokumennya artikel, tipe bahasa Inggris dapat diakses sehingga dapat 405 artikel. Lalu dinilai kelayakannya dari 405 itu sehingga didapatkan 33 artikel yang saya analisis untuk menjadi tabel tematik. Kenapa saya pilih Prisma? Karena menyediakan prosedur yang sistematis, transparan, dan dapat direproduksi dalam mengidentifikasi, menyeleksi, mengevaluasi, serta mensintesis literatur ilmiah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut adalah 4 tabel tematik yang sudah saya buat. Oke, yang pertama, Yang pertama itu adalah teknik peningkatan kualitas citra konvensional. Jadi dalam konvensional ini hanya satu teknik, tapi teknik itu tidak berat, jadi tidak membutuhkan waktu lama untuk teknik tersebut meningkatkan kualitas citra. Tidak seperti yang kedua, yaitu teknik peningkatan kualitas citra berbasis deep learning. Jika menggunakan deep learning, maka akan lama prosesnya dan hasilnya lebih bagus daripada konvensional. Bisa dilihat pada tabel ini. Lalu yang
pendekatan hibrida dalam peningkatan kualitas citra. Yang ketiga ini menggabungkan antara konvensional dan deep learning atau teknik lainnya, menghasilkan akurasi yang lebih bagus daripada hanya menggunakan satu teknik saja. Misalkan konvensional aja atau deep learning saja, lebih baik pada peningkatan kualitas citra ini menggunakan pendekatan hibrida, yaitu menggabungkan antara dua teknik. Lalu penerapan peningkatan gambar dan analisis kualitas gambar. Di sini terdapat berbeda-beda datasetnya sehingga tidak bisa menyamaratakan bahwa teknik ini cocok untuk ini atau cocok untuk itu atau untuk segala dataset. Tidak semuanya cocok gitu. Terbatas pada citra apa. Lalu perbandingannya dari segi aspek konvensional, deep learning, dan hybrid. Untuk akurasinya konvensional itu sedang, deep learning tinggi, hybrid itu sangat tinggi. Komputasinya rendah pada konvensional, tinggi pada deep learning, dan sangat tinggi pada hybrid. Aspeknya adaptif pada konvensional itu rendah, deep learning tinggi, hybridnya sangat tinggi. Generasinya terbatas pada konvensional, sedang pada deep learning, baik pada hybrid. Kompleksitasnya rendah pada konvensional, deep learning itu tinggi, hybridnya itu sangat tinggi. Kesimpulannya adalah sintetis terhadap penelitian yang dikaji memperlihatkan bahwa evaluasi performa umumnya menggunakan metrik seperti PNSR, SSIM, MSE, dan lain-lainnya secara konsisten menunjukkan keunggulan pendekatan modern dibanding metode tradisional. Selain berfungsi untuk meningkatkan kualitas visual, image enhancement kini berperan sebagai komponen penting untuk mendukung berbagai tugas computer vision, termasuk object detection dan lainnya, sehingga mampu meningkatkan akurasi analisis pada beragam aplikasi. Di sisi lain masih terdapat jumlah tantangan yang perlu diatasi, antara lain tingginya kebutuhan komputasi, namun terbatasnya kemampuan generasi pada berbagai domain, serta belum tersedianya benchmark dan prosedur evaluasi yang seragam. Oleh karena itu, penelitian mendatang diharapkan berfokus pada pengembangan metode yang lebih efisien, adaptif, dan mudah diinterpretasikan sekaligus memanfaatkan teknologi seperti XAI dan lainnya agar sistem image enhancement mampu memberikan kinerja yang lebih andal dan mendukung implementasi computer vision pada berbagai skenario di dunia nyata. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.